Nah, baik. Selanjutnya di sini ada FEL3, yaitu materi terakhir dari eh, presentasi kali ini. Jadi FEL3 ini adalah salah satu bentuk binary search tree yang memiliki aturan lebih ketat atau bisa kita anggap sebagai aturan yang memiliki di mana panjang dari left subtree-nya dikurangi panjang right subtree-nya itu hanya diperbolehkan bernilai -1, 0, dan 1. Jadi ada kemungkinan atau bahkan dapat dipastikan bentuk dari AVL3 ini lebih balance atau lebih tertata rapi daripada BST pada umumnya. Karena BST pada umumnya itu hanya menganut sistem yang ada di left child lebih kecil dari parent, sedangkan parent juga itu harus lebih kecil dari right child. Nah, untuk mengatasi bagaimana caranya melakukan balance, melakukan pembalancean atau penyeimbangan pada tree agar terlihat seimbang, itu ada metode yang bernama rotate. Jadi, data yang pertama kali dimasukkan itu tidak selalu atau tidak akan selamanya menjadi root. Jadi bisa saja suatu data yang pertama kali dimasukkan nantinya akan menjadi sebuah leaf atau node yang tidak memiliki child. Nah, penyeimbangan tree itu akan dilakukan dengan metode rotate. Ada left rotate dan right rotate. Gitu. Jadi di sini ada pertama ada tree node. Ya ini sama kayak tadi BST node, ya tree node yang memiliki juga left, right, height, dan fall sekarang. Sama, fall juga menyimpan value-nya, left-nya itu menyimpan tentang left atau left child, dan right-nya juga menyimpan right child-nya. Sedangkan height itu menyimpan panjangnya, ada panjang dari atau tinggi dari tree node gitu, panjang dari tree node-nya nanti AVL3-nya gitu. Nah itu nanti ada rumusnya, yaitu ya nanti panjang dari sub left tree dikurangi right tree atau right child itu harus sama dengan -1 atau 1 atau 0 gitu. Jadi lanjut, di sini ada kelas yang bernama AVL3. Nah, kelas AVL3 ini juga eh, adalah kelas yang menentukan apakah BST itu termasuk dalam AVL3 atau bukan. Karena ya BST ini dapat dikatakan AVL jika memenuhi aturan-aturan yang ditentukan. BST belum tentu AVL, sedangkan AVL pasti BST. Seperti itu. Nah, karena kita masih menganut sistem BST atau aturan lanjut dari BST, jadi AVL3 ini juga menganut atau mengikuti aturan bahwa yang ada di kiri left child itu lebih kecil dari parent-nya dan parent lebih kecil dari right child-nya. Nah, itu di sini ada juga suatu istilah yang bernama balance factor atau BF. Nah, itu BF adalah fungsinya untuk menentukan apakah suatu node ini atau suatu tree ini perlu dirotate agar seimbang. Nah, kalau BF-nya itu bernilai selain -1, 0, dan 1, maka akan dilakukan rotate. Seperti itu. Jadi di sini ada suatu insert. Nah, insertion di sini itu juga cukup rumit, di mana suatu suatu balance lah, suatu pembalancean atau suatu penilaian pada suatu node, apakah itu merupakan melanggar aturan BF atau enggak. Nah, jika melanggar ya perlu di rotate atau perlu di penyimbangan atau balance balance lagi lah, itu intinya. Lanjutnya di sini itu ada dua rotate, ada left rotate dan right rotate. Nah, left rotate ini berguna untuk menukar right child dengan parent, parent dengan right child. Gitu. Nah, ini menukarnya kenapa? Untuk apa? Ya untuk penyimbangan dan untuk menganut juga sistem atau aturan BST. Nah, BST ini fungsinya juga, BST ini aturannya ya sama seperti yang tadi. Tidak boleh ada yang lebih besar atau yang paling besar itu di right child, terus lebih turunnya itu ke parent-nya, dan parent harus lebih besar dari left child. Left child itu paling sedikit tuh. Dan kalau right rotate itu aturannya adalah mengubah suatu left child menjadi parent-nya dan parent menjadi left child-nya.
Gitu. Nah, rotate ini akan terus dilakukan hingga BST menjadi seimbang atau dapat dikatakan sebagai AVL tree. Karena setiap penginsertan suatu node itu akan dicek aturan-aturan yang harus disepakati atau aturan yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada get height, get balance, dan pre-order. Nah, di sini get height itu fungsinya adalah untuk mencari berapa panjang dari suatu subtree kiri atau subtree kanan. Nah, get height ini digunakan untuk mencari nilai get balance, atau get balance ini untuk mencari nilai balance faktornya. Nah, balance faktornya itu kita menggunakan rumus panjang dari yang di kiri, subtree kiri dikurangi panjang yang subtree kanan ini. Return self get height root dot left min self dot get height root dot right gitu. Jadi, nah ketika get balance-nya ini udah bernilai minus 1, 0, 1, maka tidak akan lakukan rotate. Tapi kalau di line itu akan lewat rotate sampai semuanya itu setiap node pada AVL tree itu bernilai BF-nya, balance faktornya itu bernilai minus 1, 0 maupun 1. Dan juga mengikuti aturan pair-nya itu di antara besarnya di antara left child dan right child. Lalu pada bagian pre-order ini yang sudah dijelaskan tadi di BST, di mana pre-order itu adalah untuk melakukan traverse atau penentuan BST ini. Fungsi pre-order adalah fungsi untuk mencetak tree dengan aturan pre-order. Nah, pre-order ini maksudnya yang tadi saya jelaskan, kalau pre-order itu mulai dari left child naik ke parent, terus ke right child-nya, naik ke parent lagi, ke left child-nya, hingga seterusnya sampai sebelum root, di mana sebelum root dia akan sebelum root maka root-nya akan dihitung, lalu setelah root masuk ke subtree sub right tree-nya, dan pada sub right tree-nya juga akan dimulai dari left child-nya ke parent lalu ke right child-nya, seperti itu. Jadi di sini ada suatu penggunaan AVL-nya di mana my tree sama AVL tree, terus di sini ada insertion menggunakan parameter yang diminta, yaitu sebuah nilainya 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, 70 gitu. Jadi di sini sebenarnya pada bagian ini tidak boleh ada hal yang sama juga. Jadi di sini awalnya gini, awalnya pada pertama kali input 54. Oke, 54 sendirian. Terus 54 tambah 58. Langsung ditaruh di kanannya, karena kan 54 lebih kecil dari 58, dan 58 harus ada di kanan karena lebih besar dari pair-nya. Lalu ditambahkan 64 ya, sebentar. Coba saya sini copy aja biar gampang dilihat. Di sini. Nah, ini. Nah, di sini. Di sini pertama 54, oke. 54 plus 58 di sini. Nah, di sini 58. Oke, di sini 58 ini ada di kanan, terus waktu nambah 66, dia di kanannya 58 lagi. Nah, pada posisi ini terjadi sebenarnya unbalance factor, di mana 54 yang awalnya root itu memiliki panjang sub right tree-nya itu 2, sedangkan yang kiri 0. 0 kurangi 2 minus 2. Jadi tidak bisa memenuhi AVL, sehingga dilakukan sebuah rotate. Nah, jenis rotate yang dilakukan ini yaitu rotate dari right menjadi parent, berarti left rotate gitu. Jadi awalnya setelah ini 54, 58 ditambahkan 66 di kanannya yang harusnya di kanannya, maka dia 58 jadi root, 58 jadi left child, 54 jadi left child, 66 jadi right child gitu. Selanjutnya 94. 94 ditambahkan. Ternyata di sini waktu ditambahkan berada di kanannya 66, dan ini masih memenuhi aturan AVL, di mana 58 rootnya yang di kiri nilainya 1, yang di kanan nilainya 2. 1 kurangi 2 minus 1. Minus 1 masih boleh ditoleransi lah gitu hitungannya. Selanjutnya di sini kita nambahkan lagi habis 94, 71. Nah, 71 dimasukkan, ternyata dia tuh lebih besar dari 66, sehingga pada lebih besar dari 66 tapi lebih kecil dari 94, sehingga di sini juga bingung akan ditaruhnya di mana. Itu. Jadi di sini akhirnya dilakukan rotate sedemikian rupa, yaitu yang
66 ini jadi left child, lalu 71 naik setelah 58. 58, 71, 66-nya di left child, dan 94-nya di right child. Jadi masih juga memenuhi aturan AVL atau BST juga. Tuh. Coba sini di lagi. Masuk ke dalam yang ini. Yang sini. Nah, di sini itu datanya dari mulai setelah 71 ya. Setelah 71 maka masuk ke 70. Nah, 70 juga berada di antara 66 dan 71. Nah, yang awalnya itu gini, yang awalnya rootnya 58, diisi 70, dia nggak akan mungkin berada di kirinya 66. Karena di kirinya 66 akan lebih kecil harusnya. Dia ada di kanannya 66. Tapi begitu dia di kanannya 66, node 71-nya akan mengira bahwa itu gak akan balance karena di sini nantinya akan ada sebuah perotetan lagi sehingga sedemikian hingga akhirnya yang 66 yang menjadi root di mana right-nya 71 masih memenuhi aturan lebih besar, left-nya 70 lebih kecil, right-nya lebih besar 94. Seperti itu. Selanjutnya ditambahkan lagi 64. Nah, 64 ternyata lebih besar dari 58 yang berada di sub left tree-nya. Jadi tinggal masukkan aja 64 ada di sini, 58 dan 64. Itu. Lanjut ke 16. Nah, 16 lebih kecil dari 54 yang paling kiri. Lift paling kiri. Jadi tinggal dimasukkan aja di left child-nya 16. Dan ini masih memenuhi aturan AVL. Dan yang terakhir 13. Nah, 13 ini lebih kecil dari 16. Lebih kecil dari 16 yang artinya ditaruh di kirinya 16. Tapi begitu dia dimasukkan ke 16, node 58 akan menilai bahwa di subtree kirinya itu lebih banyak daripada 64. Dari yang kanannya cuma ada 64 atau cuma satu node. Yang kiri sedangkan ada 3 node. 3 kurangi 1, 2. 2 itu tidak memenuhi AVL. Sehingga waktu 13 dimasukkan, itu 13-nya akan turun di bawahnya 16, tapi 16-nya akan naik menggantikan 54, dan 54-nya akan turun menjadi right child-nya 16 untuk memenuhi aturan BST. Gitu. Jadi pada akhirnya akan terlihat seperti pohon yang sangat seimbang, yaitu itu adalah ciri khas dari AVL. Jadi di sini untuk nilai terakhir 70 sebenarnya nggak bisa ditambahkan karena sudah ada nilai 70 di sini. Nah, itu kita tidak bisa menambahkan nilai yang sama pada AVL. Nah, pada BST saja sudah tidak bisa, apalagi di AVL karena AVL merupakan bentuk BST yang sangat ketat seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin penjelasan dari kami cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.